diseminasi yang akan disampaikan oleh CGP Angkatan 9 dari Sekolah SMP 2 Samarang, yaitu oleh rekan kita Rana Mardiana. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu bapak guru hebat yang saya banggakan. Sebelumnya saya mohon maaf kepada ibu, rekan-rekan, karena hari ini mungkin ada acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Kita akan membahas tentang budaya positif. Yang kita ketahui bahwa budaya itu adalah sebuah kebiasaan. Positif itu adalah hal yang kita lakukan yang bermanfaat. Jadi budaya yang di sekolah kita apa saja, yaitu kebiasaan yang sudah positifnya atau berdampak positif. Yes. Next. Ya, dalam aksi nyata ini adalah salah satu tugas dari modul 1. Ya. Jadi di dalam pendidikan guru penggerak itu ada 4 modul yang akan CGP atau calon guru penggerak pelajari. Ya. Dan sekarang alhamdulillah 1 modul sudah terlampaui dan ini tugas akhirnya. Dalam arti apa yang saya pelajari atau kurang lebihnya yang saya pahami diaplikasikan di sekolahnya masing-masing dengan tugas aksi nyata modul 1.4. Dalam pemahaman penerapan budaya positif yang akan diaplikasikan di sekolah masing-masing, terutama kalau saya di SMP 2 Samarang, yaitu yang pertama saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu adalah tentang tokoh pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau memaparkan apa itu pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu mengumpamakan sekolah itu bagaikan sebuah ladang tempat persemaian bibit. Jadi sekolah itu dijadikan sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman. Artinya, sekolah ini SMP Negeri 2 Samarang itu dijadikan sebuah ladang. Kita sebagai seorang pendidik itu adalah petaninya. Dan yang ditanam itu adalah anak didik. Dalam arti, ketika kita menanam sebuah tanaman, kalau ingin menjadi subur atau baik, kita sebagai petani harus bisa memberikan pupuk dan bagaimana cara memeliharanya. Bibit itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Kalau ditanamnya di lahan yang bagus, yang subur, insya Allah itu akan menghasilkan pendidikan yang baik atau memiliki karakter yang baik. Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan
profil pelajar Pancasila. Nah, yang sedang kita gebor-geborkan itu sekarang itu profil pelajar Pancasila. Next. Oke. Ya, sini. Maaf, pemirsa, jangan kaget. Ya, ini dari pendahuluan ya, diawali dari belajar dewasa. Tujuan destinasi ini, aksi nyata budaya positif ini bertujuan menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang berdekat dan mempunyai disiplin kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Artinya, budaya positif itu adalah kebiasaan yang kita lakukan yang berdampak positif bagi kita, guru, atau sebagai pendidik pelajar. Contohnya budaya positif yang sudah kita lakukan kayak apa? Bangun pagi, sholat duha bersama, bersama, ya, Rabu, membaca bersama, dan ada infak harian dan lain-lain. Itu salah satu aksi atau budaya positif yang sudah dilakukan di SMP Negeri 2 Samarang. Next. Budaya positif itu adalah perwujudan nilai-nilai universal di sekolah. Guru tidak mengontrol perilaku murid, tetapi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid dapat berpikir, bertindak, dan mencipta secara mandiri dan bertanggung jawab. Lingkungan yang aman dan nyaman akan mendorong murid untuk berkembang secara optimal. Artinya, di dalam budaya positif ini harus ada kolaborasi. Bukan anaknya saja yang harus memiliki budaya positif, tapi warga sekolah. Mulai dari kepala sekolah, pendidik, kita sebagai guru, peserta didik itu adalah siswa, yang ada penjaga sekolah atau yang ada di kantin, semua warga itu harus memiliki budaya positif atau kebiasaan yang baik. Sehingga kebiasaan yang baik itu akan membentuk karakter pendidikan yang optimal. Di sini untuk membentuk sebuah budaya positif ada 8 inti yang harus kita kembangkan atau harus kita pahami. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Jadi kita harus ada merubah cara pandang kita tentang pembelajaran terhadap anak. Yang kedua ada disiplin positif. Artinya disiplin yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari disiplin faktor dari eksternal atau dari luar. Dan yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan kayak tanggung jawab, disiplin, gotong royong, kemudian kejujuran, itu nilai-nilai kebajikan dan lain-lain. Dan ada yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol manusia, ada keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang kami pelajari, ya, yang pemerintah berikan kepada saya dan CGPM lainnya untuk melakukan atau menerapkan budaya positif di tiap sekolah. Ada 8 yang harus dikembangkan. Yang pertama perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini adalah merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Arti berdiferensiasi di sini adalah pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak dengan latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda.
Misalkan ketika kita memberikan soal ke anak-anak, ada yang cepat mengerjakannya, ada yang tertinggal. Maka bagaimana kita memberikan pembelajaran yang anak yang paling cepat? Jangan kita fokus ke anak yang telat, tapi yang anak yang sudah beres mengerjakan tidak terpantau. Jadi kita harus ada strategi di sini ada pembelajaran berdiferensiasi. Artinya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang yang berbeda. Next, nah di sini dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, insya Allah ya, karena dengan tujuannya itu untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu ada yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima bernalar kritis dan yang terakhir adalah kreatif. Itu yang harus kita ketahui bahwa profil pelajar Pancasila itu yang di dalam gambar seperti ini. Sebelumnya biar sambil ngopi mangga ya, kita harus briefing dulu untuk biar lebih mengetahui profil pelajar Pancasila yang tadi dengan dilakukan seperti yang ada di YouTube ini. Ibu bapak boleh berdiri ya. Nanti ada gerakannya, ada nyanyiannya. Ya. Lisan kita mengucapkan yang dilihat, dan gerakan kita juga menggerakkan apa yang digerakkan. Silakan. Bila tadi. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri angkara, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar-kritis. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri anggola, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berdiri anggola, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu ya. Jadi untuk memudahkan biar mudah diingat ya, itu profil pelajar Pancasila. Ya, jadi kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol, bahwa kita itu selalu beranggapan bahwa guru itu harus mengontrol murid. Ya. Padahal di dalam paradigma baru ini, bahwa guru itu mengontrol murid itu adalah sebuah anggapan yang salah ya, yang suka dilakukan. Karena nanti akan kita jelaskan bagaimana guru mengontrol murid itu seperti apa. Kemudian ada ilusi bahwa
kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Padahal itu adalah sebuah ilusi. Dengan sebuah kritik atau membuat rasa bersalah itu bukan menguatkan karakter anak, malahan membuat anak itu lebih merasa direndahkan. Karakter itu rasa direndahkan. Dan yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dapat bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Artinya setiap kesalahan anak itu ketika kita menjudge salah, bahwa kita itu adalah merasa maha benar. Itu adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Next. Selanjutnya, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu ketika ada sesuatu yang menyentuh, kita langsung merespon, yaitu stimulus respon ya. Jadi dadakan atau tiba-tiba. Misalkan stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Padahal kalau teori kontrol di dalam CDP itu, kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau dunia luar. Artinya, ketika seorang anak melakukan sesuatu, itu seolah kalau tidak memiliki pandangan sama dengan kita sebagai pendidik, itu seolah anak itu salah atau melakukan hal-hal yang kurang baik. Padahal apa yang mereka lakukan itu walaupun tidak baik, ada alasannya. Jadi harus digali dulu apa alasannya. Sehingga dan di dalam teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan anak itu. Ya. Kenapa dia melakukan hal tersebut? Bukan begitu disalahkan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi ketika anak misalkan kesiangan, kamu kesiangan, bersihkan WC, itu adalah stimulus respon. Jadi ketika melakukan kesalahan langsung diberikan sanksi. Dalam teori kontrol, ketika anak melakukan kesalahan itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus mengetahui kenapa anak tersebut kesiangan. Ya. Apakah rumahnya dari mana? Ya. Dia kenapa tidurnya jam berapa? Ya. Jadi semua yang dilakukan anak itu pasti ada tujuannya. Ya. Artinya dia melakukan itu ada penyebabnya yang harus kita gali sehingga kita lebih pas ketika memberikan solusi buat anak tersebut. Dan yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dan yang teori kontrolnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Contohnya, ketika kita diberikan satu genggaman uang 100.000, misalkan di sini, ya. Biar ada orang yang meminta, padahal kita butuh uang ini. Ya. Biar ada orang lain yang minta uang itu, apakah ibu bapak guru akan memberikan? Ya, tergantung stimulus ya atau respon dari orang lain. Kalau langsung membentak, minta duit. Ya. Kalau kitanya lebih pengaruhnya lebih besar, kita tidak akan memberikan. Tapi kalau kita pengaruhnya lebih yang orang lain lebih besar, orang siun itu ya, kita akan memberikan. Ya, silakan. Seperti itu. Terus teori kontrol tentang orang lain bisa mengontrol saya. Yang memberikan diri kita sendiri. Kita membuka atau tidaknya tergantung diri kita sendiri. Jadi apapun kejadiannya diusahakan itu ditimbulkan dari diri kita sendiri, bukan paksaan atau pengaruh dari orang lain. Dan yang keempat, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kadang kita ketika membujuk anak, coba anak kamu besok rambutnya dipotong ya, siapa? Pas besoknya itu tidak dilakukan, berarti bujukan itu gagal. Maka kamu digunting, nah itu yang sering saya lakukan seperti itu ya. Seharusnya harus ada teori kontrol. Ya. Dalam arti berkolaborasi dengan dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Ditanya lagi kenapa kamu tidak melakukan apa yang ibu bapak guru perintahkan? Karena itu sudah panjang.
Ternyata setelah digait, Pak nggak punya uangnya, Pak kemarin ada jadwal seperti itu ya. Kadang kita melakukan itu kadang bisa pemaksaan, tapi saat tujuan gagal. Kadang harus ada teori kontrol juga, kolaborasi. Kita melakukan diskusi lagi dengan anak atau dengan dengan temannya, benar tidak ya, anak itu alasannya seperti ini, seperti itu. Dan model yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah model berpikir menang atau menang. Artinya ketika kita melakukan solusi kepada anak, kita merasa wah saya berhasil, dan anaknya juga sama, wah saya berhasil oleh ibu bapak guru. Jangan sampai kita berpikir menang, wah dia kurang, berarti orang menang. Tapi yang menjadi anak dia merasa kalah, ya, merasa tidak dihargai, kadang merasa takut. Dulu masih bapak ya, belajar matematika bisa, seperti itu. Karena model berpikirnya kita menang. Suasana belajar harus kondusif. Jangan pakai anak-anak. Pokoknya mengenali karena bor pada anak-anak. Kita menang, anak-anak menurut pada kita. Ya. Tapi anak-anak merasa kalah. Seharusnya itu model berpikirnya itu menang. Kita senang, anak-anak juga senang. Harusnya seperti itu. Bagaimana menerapkan teori kontrol yang akan kita bahas ini? Next. Oke, sana. Lanjut ibu-ibu. Yang sebelumnya mana Bu? Ya, ini yang terakhir tadi ya, jadi berpikir kita itu harus menang untuk kita dan menang untuk anak-anak. Yang disebut dengan teori kontrol. Lanjutkan Bu. Di dalam mengubah paradigma ini kita harus memiliki disiplin. Artinya disiplin itu biasanya kita melakukan menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu disiplin. Di dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Artinya, ketika anak patuh kepada aturan, itu disebut dengan disiplin. Tapi itu cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan anak-anak. Artinya bukan berarti kita tidak boleh mendisiplinkan, kan? Tapi bagaimana cara mematuhkan anak supaya disiplin, kan? Sehingga ketika terjadinya disiplin, anak-anak merasa nyaman, bukan tidak nyaman. Ternyata dalam mengaplikasikan atau melaksanakan disiplin positif itu, yaitu dengan cara pendekatan disiplin diri yang memampukan
seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Artinya disiplin positif ini harus timbul dari diri kita sendiri. Ya. Saya teringat dengan Pak Haji Agus, ya. Ketika itu peralihan dari Pak Rojak dengan Pak Haji Agus. Ketika Pak Rojak itu membuat disiplinnya itu datang tepat waktu jam 7.00, kalau tidak digembok, ya seperti itu. Ketika peralihan dengan Pak Haji Agus merubah paradigmanya, malu datang terlambat, seperti itu ya. Jadi yang ketika kita datang telat enak, malu dengan diri kita sendiri, ya. Tapi ketika Pak Rojak, ketika kaburan sieu takut, ya, sehingga ada rasa kepatuhan, tapi merasa tidak nyaman, tapi nyaman, ya. Jadi ketika orang kerja kepatuhan, tapi tidak dari diri sendiri, tidak dari dalam diri kita sendiri, itu akan tidak nyaman. Tapi harus datangnya dari diri sendiri. Malu datang terlambat, terus apalagi tutup, ya. Kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Nah, sini jadi kita juga sebagai pendidik itu harus menuntun murid yang memiliki disiplin diri. Ya. Artinya disiplin diri itu sudah jelaskan tadi, yang keluar dari dirinya sendiri, sehingga mengacu atau membuat perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Lanjut. Dan lewat. Nah, ini salah satunya pendekatan disiplin positif. Ya. Artinya disiplin positif ini tidak hanya tentang anak atau peserta didik yang harus memiliki disiplin positif. Ternyata secara langsung diri atau cara kita sendiri, baik kita sebagai guru, orang tua atau orang dewasa, yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Artinya disiplin positif ini akan terlaksana ketika anak-anak itu terpengaruh dampak dari perilaku kita. Misalkan kita datang ke sekolah jam 7.00, jadi anak-anak juga akan melihat, akan memberikan dampak. Atau kita memberi hari apa sekarang? Hari Selasa memakai baju biru dongker. Anak-anak hari Kamis pakai batik. Nah, ibu bapak guru lagi pakai biru dongker. Nah, hari Kamisnya orang lagi pakai batik. Nah, itu jadi anak-anak itu meniru dari guru yang dilihatnya, karena disiplin positif itu memberikan dampak kepada anak atau peserta didik. Jadi dari kita dulu baru ke anak-anak. Next. Ini gambaran kalian. Dan apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia. Jadi selain ada sifat negatif, kita juga memiliki kodrat dari diri kita sendiri adalah memiliki sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, bukan ada rasa di bawah alam sadar kita ini ingin membantu atau meringankan beban orang lain. Jadi ketika kita membuat suatu kebijakan ataupun bantuan, itu tujuannya ingin meringankan beban orang lain. Yang dasarnya ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Yang kedua, ada nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama. Artinya, ketika kita sudah mempunyai komitmen, kesepakatan, maka itu lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Jadi apapun yang di sini kan ada kesepakatan, jadi nilai kesepakatan bersama. Dari manapun rumahnya, mau dari
Cisarua, Ciseke, Cimana ya. Kita sepakati masuk jam 7.00 ya. Bahkan jam 7 kurang itu sudah dilakukan sholat duha atau bangun pagi. Nah itu adalah nilai yang disepakati bersama ya. Dari nilai kebajikan ini dan nilai yang disepakati, maka kita berharapkan ada di dalam diri anak itu adalah sebuah contoh dari profil pelajar Pancasila yang tadi ya. Ya ketika kita datang, anak-anak disambut dengan bangun pagi. Jadi ada penyambutan, kemudian ada sholat duha dan zikir. Di sini adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ketika datang anak tepat waktu, berarti itu kan maksudnya mandiri atau berakhlak mulia. Dia mandiri dan bernalar kritis. Ya, bernalar kritis itu berarti anak-anak memiliki pemikiran mana yang baik, mana yang salah. Ketika pakai sepatu putih, hitam, kaos kaki putih, nah, itu memiliki pengenalan ya, ataupun dalam pembelajaran. Dan kebinekaan global, artinya ketika masuk perbedaan tidak membeda-bedakan. Semua anak kaya, ini anak miskin, semuanya sama. Pakai batik, pakai pramuka, sepatu hitam, kaos kaki putih, dasi dan sebagainya topi. Ya. Itu berkebinekaan global dan bergotong royong. Artinya ketika ada sesuatu yang perlu dikerjakan bersama, kita harus bergotong royong. Contoh, ketika di kelas ada jadwal review kerja, itu salah satu gotong royong. Maka si anak tidak bisa kerja hari Senin, maka digantikan dengan temannya. Maka siang Senin di hari Selasa itu salah satu bentuk gotong royong. Atau yang akan kita laksanakan sekarang, putaran massal, itu salah satu bentuk gotong royong yang dilakukan oleh warga SMP Negeri 2 Sabara. Sehingga insya Allah nanti tanggal 28 kita akan mengadakan hitaran massal dan berbiar aktif sebanyak 30 anak. Yang keenam, kreatif. Nah, sudah kita tahu ya apa yang kreatif. Nah, ini salah satunya budaya positif yang sudah kita lakukan, yang sudah kita berkolaborasi menjaganya supaya meningkat, tidak ada pengurangan. Yang pertama di sini ada sebelum sholat duha ada bangun pagi. Ya. Walaupun saya belum bisa bangun pagi, ya, insya Allah nanti ditingkatkan. Dan ada sholat duha, bukan berjamaah ya, sholat duha bersama. Ya. Kalau berjamaah kita bisa di depannya. Sholat duha bersama, alhamdulillah ini sudah dijadwalkan oleh tim PAI dan Safi untuk jadwal imamnya siapa saja. Ya. Dan di sini ada hitaran massal, ada api hayat yang sudah dihitan ya, sudah menjadi hitam. Ya. Alhamdulillah. Yang ada di sini ada bucama. Ya. Bucama itu Rabu membaca bersama. Ya. Jadi ada masih banyak ya. Kegiatan-kegiatan kita yang sudah dibangun sebelum profil pelajar Pancasila dimulirkan, padahal kita itu sudah sebagiannya sudah melaksanakan. Next. Kayak videonya ya. Kemudian ternyata dalam sebuah budaya positif itu, dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari yang keempat itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Jadi anak-anak ketika datang ke sekolah itu pasti ada kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makan. Maka kita sediakan kantin di belakang, di depan juga dengan diatur. Kenapa yang di depan tidak bisa masuk? Biar diatur, biar yang di belakang juga bisa berjualan, di depan juga bisa berjualan. Nah, itu pakaian, sama pakaian juga. Mereka itu bertahan hidup perlu dengan pakaian, maka kita atur pakaiannya. Senin, Selasa putih biru, Rabu, Kamis batik, Jumat, Sabtu pramuka. Nah, olahraga pakai baju olahraga. Nah, itu salah satu untuk bertahan hidup di sekolah. Dan ada keamanan. Ya. Maka untuk keamanan pembelajaran ini, alhamdulillah SMP 2 Sabara sudah dibenteng sekelilingnya. Ya. Sehingga insya Allah nanti akan ada semuanya. Ini. Karena perlu keamanan. Dia ada kesehatan. Jadi selain keamanan ada kesehatan juga. Kita butuh tim PLR-nya. Ya. Itu ketika ada yang sakit atau apa-apa, ya, kita ini di lingkup sekolah SMP 2 Sabara.
Dan ada yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima itu ketika anak datang dari rumah, berangkat sekolah, diberikan bekal dan sebagainya. Ya. Pas datang kita sambut ya dengan wajah senyum. Jadi ibu-ibu yang ngebut pagi, apabila ada masalah di rumah, jangan dibawa ke sekolah. Apalagi pas ngebut pagi, ya, baru bisa membantu ya. Nah, karena ingin ada rasa diterima, sambut mereka dengan wajah yang berseri-seri, sehingga mereka yang akan merasa diakui, dipedulikan, ya, dan menjadi bagian dari kelompok. Kelompok itu adalah warga SMP Negeri 2 Samarang. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia atau siswa itu adalah penguasaan. Artinya mereka itu punya harga diri, ya. Harga diri untuk bukan dilecehkan, tapi dihargai, ya, diakui, didengar. Ya. Ketika anak-anak Pak hoyok school PMR kita didengar, tapi ada aturannya, seleksinya. Ya. Sehingga ketika mereka didengar, diakui, maka insya Allah ketika melakukan kegiatan mereka akan berprestasi, sehingga keinginan untuk dianggap itu bisa tercapai. Dan yang keempat adalah kebebasan. Artinya kebebasan ini yang pertama ada mandiri. Mandiri di sini adalah jadi anak-anak itu memiliki keinginan sendiri untuk melakukan hal-hal yang dia inginkan. Ya. Kadang kalau kita tidak diatur, mereka akan maunya sendiri dan memiliki pilihan mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya sendiri. Nah, ini jadi harus bisa mengendalikan diri sendiri. Dan yang kelima adalah kesenangan. Di sini bisa bermain, humor, antusiasme, ya. Yang keinginan untuk melibatkan sesuatu dengan hal-hal yang ada di sekolah. Contohnya dinas. Nah, ini adalah implementasi atau gambaran kebutuhan siswa yang ada di sekolah. Yang pertama, budaya membawa bekal makanan sehat dari rumah. Jadi kita membudayakan, kalau saya melihat Pak Ahmad sudah ya, terus pipi udah ya. Jadi ketika di sekolah seminggu sekali supaya wali kelas dengan siswanya merasa ada sebuah kedekatan, ada jadwal makan bersama di kelas. Ya. Jadi anak-anak hari Rabu misalkan kita bawa makanan, kita buat terang. Misalkan di belakang kan ada gazebo, nah, di belakang melakukan makan bersama. Itu salah satunya adalah budaya membawa makanan atau kebutuhan bertamu. Yang kedua di sini ada kelas yang bersih dan lingkungan sekolah yang bersih. Ya. Alhamdulillah di sekolah kita baru sebagian bersihnya ya. Jadi susah sekali ya ketika kita ini harus terjadi, siapapun terjadi ya. Cuma di sekolah kita bagaimana untuk melaksanakan kelas yang bersih dan lingkungan sekolah yang bersih. Kalau saya lihat yang bersih-bersih tiap hari itu Bang Dede Mengkuan sama 2 orang ya. Anak-anak yang ngabalak kan. Kenapa Bang Dede Mengkuan yang bersihkan? Kedua, dia yang jualannya. Yang ketiga karena dia bertugas di sekolah. Seharusnya itu hanya bagian kunci menjadi kemampuan itu ya. Bagaimana menciptakan kebersihan ini tetap dari leadernya, kepala sekolahnya. Bagaimana menginstruksikan ke anak buahnya untuk merealisasikan anak buahnya sehingga siswa itu peduli bagaimana ketika ada sampah itu bisa dibersihkan. Dan yang kesehatan juga ada SPPN. Dia ada kasih sayang. Jadi mereka mendengarkan curhatan anak. Dari sini mereka merasa diterima, dipedulikan. Jadi ketika ada curhatan itu jangan hanya di BK saja. Ya. Jadi ketika ada permasalahan sebelum ke BK itu kalau bisa ditampung dulu oleh wali kelas. Kalau dengan mata pelajaran selesaikan dulu dengan mata pelajaran. Kalau tidak baru ke wali kelas. Wali kelas jangan ujuk-ujuk langsung menyerahkan permasalahan ke BK. Jadi di sini mendengarkan curhatan anak karena di kelas orang tuanya anak itu di kelas itu adalah wali kelas, bukan BK, bukan kesiswaan, tapi wali kelas.
Sehingga apa latar belakang mereka, masalah mereka, ujung-ujung gelut misalkan, ya, ujung-ujung marabang, itu ada latar belakangnya. Kenapa mereka mabang? Ya. Itu harus terkontrol sama wali kelas, ya, harus cari. Ya. Tapi kalau wali kelas tidak bisa menyelesaikan, baru ke ranah BK atau visual. Yang kedua, kasih sayang itu merasa menjadi bagian dari kelompok, ya. Jadi mereka diakui ketika datang ke SMP 2 Samarang, itu diakui, ya. Oh, nanti warga SMP 2 Samarang, kelasnya ayat 7A, 7B, 7C, dari kelasnya ayat, ya, itu kan sudah kita lakukan, ya. Biar ada kerjasama. Contohnya di sini ada guru pagi menyapa anak ketika datang, dan ketika sakit juga kita jenguk anak yang sakit. Ya, di sini ada siapa namanya? Bu Pipi, menjenguk anak yang sudah sakit. Jadi ketika sakit sehari, 2 hari, 3 hari, saya rada kurang, tapi belum dari mana mulainya ketika anak sakit lewat WA, ya. Tapi di dalam visi guru visi SMP 2 Samarang, di sana kan ada berdikari, ya. Dinamis, arti dinamis itu menggerakkan atau memperlakukan kita itu harus bisa menyikapi perkembangan iptek. Ya. Jadi dalam ayat budak